Abdullah, Aminah ibundanya, Abu Thalib pamannya, Khadijah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, desanya namanya desa Abwa. Ibunda Aminah itu demam, panas tubuhnya menggigil, sehingga perjalanan harus berhenti. Di saat Aminah sedang sakitnya parah sekali, kemudian ibunda Aminah itu memanggil Nabi Muhammad. Muhammad, kesini sebentar nak. Kesini, terus berpelukan sama ibunya. Karena ibu Aminah itu sakit, maka suaranya tidak bisa keras. Nabi Muhammad mendekatkan telinganya ke bibir ibunya. Ibu Aminah kemudian berkata, Muhammad, maafkan ibu ya nak. Ternyata ibu sepertinya tidak bisa mengasuhmu sampai dewasa. Maafkan ibu, sekali lagi hanya bisa menemanimu mungkin sampai hari ini. Muhammad nangis. Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Ibunda ada sakit, tidak tertahan. Muhammad, sudahlah kamu belajar yang segep, jadi anak yang baik. Ibu doakan kelak kau akan menjadi orang besar. Tapi ibu mau kemana? Muhammad, maafkan ibu. Muhammad, maafkan ibu. Terus tidak bisa ngomong Siti Aminah. Tiba-tiba nafas Siti Aminah habis. Terus mata terpejam, mulutnya tersenyum sambil memeluk Nabi Muhammad kecil. Ternyata ibu Aminah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad kecil nangis meraung-raung, ibu jangan tinggalkan aku. Ibu, aku ikut siapa? Ayah sudah tidak ada. Ibu janji mau nemeni, ternyata juga meninggal dunia. Nanti Muhammad ikut siapa? Muhammad ikut siapa? Terus Ummu Aiman yang menyaksikan itu juga menangis sampai tidak bisa ngomong, kemudian memeluk Nabi Muhammad itu, dipeluk. Terus Ummu Aiman mengatakan, Muhammad, jangan khawatir, tante akan menemanimu sampai kau kembali lagi ke Mekah. Nanti kau akan diasuh oleh masih ada kakekmu, namanya Abdul Muthalib, itu masih ada. Paman-pamanmu juga masih banyak. Jangan bersedih. Nabi Muhammad menangis terus, sepanjang saat menangis terus. Akhirnya ibunda Aminah dimakamkan di daerah itu, di daerah Abwa sana. Nabi Muhammad ikut menyaksikan
pemakaman itu diikuti oleh warga sekitar situ. Jadi genap umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu. Makanya dulu itu di desa sampai sekarang masih ada itu pujian, Masya Allah riwayate Nabi kita umur 6 tahun Nabi Muhammad sampun lulo. Lulo itu bahasa Jawa, artinya sudah yatim piatu. Kalau di syair kisah sang Rasul itu 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka, yang penuh suka duka. Akhirnya Nabi Muhammad terpaksa harus meneruskan perjalanan tanpa ditemani oleh ibunya. 6 tahun loh itu usianya. Usia Nabi Muhammad 6 tahun itu sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalian bersyukur masih punya bapak, masih punya ibu. Ada yang bapak ibunya masih komplit, angkat tangan. Nah, alhamdulillah. Sebagian teman-teman kita mungkin ada yang ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia, tapi tirulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih kecil, sudah tidak ada bapak, tidak ada ibunya, tapi Nabi Muhammad tetap semangat hidupnya, tetap menjadi anak yang baik, bahkan semakin baik, semakin baik. Itu Nabi Muhammad. Perjalanan pun diteruskan menuju ke Mekah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam perjalanan Nabi Muhammad hanya menangis dan menangis saja karena ditinggal oleh ibunya. Padahal baru saja dia itu senang, walaupun ayahnya sudah meninggal tapi ibunya sudah berjanji mau merawat, mau mengasuh, tetapi ternyata di tengah perjalanan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kembali ke Mekah. Ke Mekah itu kakeknya Abdul Muthalib itu sudah menunggu kedatangan rombongan Nabi Muhammad. Kan tidak tahu dulu, tidak ada telepon, tidak ada WA, tidak ada apa-apa, sehingga Abdul Muthalib itu masih berharap 3 rombongan itu datang, 3 orang, Aminah, Muhammad dan Ummu Aiman. Seperti pas berangkat kan 3 orang. Harusnya hari itu mereka bertiga itu sudah sampai ke Mekah. Ini ditunggu kok tidak datang-datang. Kan sudah direncanakan nanti di Madinah 1 bulan, kemudian perjalanan pulang. Harusnya hari itu sudah datang, tapi itu belum datang. Sehingga kakek Abdul Muthalib utusan anak muda yang dia kalau mengendarai kendaraan itu ngebut, pembalap. Dulu tidak pakai motor tapi pakai kuda. Dia kalau berpacu dengan kuda itu mesti menang. Disuruh sama Abdul Muthalib, dibayar. Datanglah kamu ke Madinah,
atau ke tempat anakku Siti Aminah dan Muhammad di sana. Kalau nanti sudah sampai jalan ternyata ketemu, nanti kamu segera ke sini, kabarkan kepadaku bahwa mereka selamat. Tapi kalau belum ada, cari sampai ketemu. Dikasih uang, kemudian kuda dipacu cepet, ternyata masih jauh, baru ketemu di tengah jalan sana. Siti Aminah tidak ada. Terus bertanya ini, Ibu Aminah di mana? Nabi Muhammad tidak bisa bercerita. Yang cerita adalah Ummu Aiman. Ibu Aminah sudah meninggal dunia. Dia dikubur di desa Abwa. Kita pulang berdua. Ya sudah, kalau begitu saya temani. Ditemani itu. Ringkas cerita anak-anak, akhirnya sampai di kota Makkah. Abdul Muthalib, kakek Abdul Muthalib itu sebenarnya sudah punya firasat yang tidak enak. Begitu datang sampai di Mekah, Ummu Aiman kemudian lapor sama kakeknya, kayak mohon maaf, Ibu Aminah meninggal dunia di desa Abwa. Dia sakit panas, demam, dan tidak bisa tertolong. Dia harus meninggal dunia. Yang pertama kali dilakukan Abdul Muthalib apa? Menggendong Muhammad. Muhammad kecil itu digendong, kemudian dipeluk erat sekali sampai tidak dilepaskan. Kakek Abdul Muthalib sebenarnya mau menangis, tapi ditahan supaya Muhammad kecil ini tidak menangis. Hatinya itu menangis kakek Abdul Muthalib, ya Allah, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, padahal baru senang-senangnya sudah meninggal dunia. Kemudian setelah kakek Abdul Muthalib ini bisa ngomong, karena tadi tidak bisa ngomong saking sedihnya. Setelah bisa ngomong, kakek Abdul Muthalib ini berkata dengan Nabi Muhammad, Muhammad, sudah kamu tidak usah sedih, kamu tidak usah merana, masih ada kakek. Nanti yang mencukupi kehidupanmu kakek, jangan khawatir. Nanti kalau kamu mau minta sesuatu, minta kakek. Sekarang kamu tinggal bersama kakek, di rumah kakek ya, jangan bersedih. Sudah dihibur, Muhammad ini dihibur oleh kakeknya. Terus dijak dolan-dolan ke paman-pamannya, dikasih uang, dikasih jajanan supaya Muhammad kecil ini tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya ikut kakeknya. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kemudian Nabi Muhammad sudah gembira itu, sudah bahagia, sudah tidak lagi memikirkan ibunya yang meninggal dunia. Karena sudah nyaman bersama kakeknya, senang bersama kakeknya. Satu hari kakeknya ini batuk-batuk, kayak Umi itu, batuk-batuk terus seperti kemarin, demam, tubuh kakek Abdul Muthalib ini panas. Kakek Abdul Muthalib ini punya firasat, waduh, aku sebentar lagi juga akan meninggal ini sepertinya. Yang dipikirkan oleh kakek Abdul Muthalib adalah Muhammad. Kakek Abdul Muthalib itu kaya raya, punya banyak peternakan. Masih ingat pas ada tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah itu? Masih ingat dulu ya? Itu kakek Abdul Muthalib protes dengan Raja Abraha, itu bukan protes karena kepingin menghancurkan Ka'bah, tapi protes karena sapi-sapinya, onta-ontanya jumlahnya 200 itu dijarah oleh Raja Abraha. Kakek Abdul Muthalib marah, wahai Abraha, silahkan kau hancurkan Ka'bah, tapi kembalikan ontaku, jumlahnya 200. Raja Abraha tertawa berbahak-bahak, hahaha, kamu itu pemimpin macam apa? Ka'bah mau tak hancurkan, kamu tidak apa-apa, malah kamu minta onta. Jawaban Abdul Muthalib, onta itu milikku.
Kalau Ka'bah itu ada yang punya, saya berhak menjaga milikku, unta itu. Ka'bah saya serahkan kepada yang punya. Gitu jawaban kakek Abdul Muthalib. Jadi kakek Abdul Muthalib itu kaya raya. Tapi ketika menjelang meninggal dunia, kakek Abdul Muthalib itu tidak memikirkan ontanya, tidak memikirkan kambingnya, tidak memikirkan cucu-cucu yang lain, tapi yang dipikirkan adalah Nabi Muhammad. Kakek Abdul Muthalib ini, nanti bagaimana perasaan Muhammad baru ditinggal mati ibunya, sekarang sepertinya saya juga harus meninggal dunia. Kemudian Abdul Muthalib, kakek Abdul Muthalib mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anak Abdul Muthalib itu banyak, dikumpulkan semuanya. Kemudian kakek Abdul Muthalib berpisah. Anak-anakku semuanya, sepertinya tidak lama lagi saya harus meninggal dunia. Saya harus meninggalkan dunia ini. Satu yang saya pesan, jaga Muhammad. Jaga Muhammad baik-baik. Pelihara dan rawat dia secara baik. Dan saya berpesan, walaupun anak-anakku banyak, saya titip Muhammad ini, saya titipkan kepada anakku Abu Thalib. Abu Thalib dititipi Muhammad. Putra-putra kakek Abdul Muthalib ada yang protes, Bapak, biar Muhammad ikut saya saja, saya kan kaya. Sementara Abu Thalib itu miskin, biar ikut saya saja, nanti tak rawat Muhammad. Tidak, biar ikut Abu Thalib. Ada anaknya yang kaya lagi, Bapak, biar Muhammad nanti saya yang merawat. Tidak, saya kepingin Muhammad nanti ikut Abu Thalib. Akhirnya anak-anaknya menunduk dan setuju. Tidak lama kemudian kakek Abdul Muthalib menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang paling bersedih, anak-anak? Siapa yang paling bersedih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali bersedih, ya Allah, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, sekarang kakek yang mengasuhnya juga meninggal. Setelah kakek Abdul Muthalib meninggal, kemudian Nabi Muhammad ikut bersama Abu Thalib, paman beliau. Nah, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib? Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan sirah Nabi ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.